Kita masih memasuki bulan Sya'ban, sudah masuki 10 terakhir bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita atas bimbingan guru mursyid kita setiap 10 malam di bulan-bulan Hijriah, 10 terakhir di bulan-bulan Hijriah, kita melaksanakan sholat syukur Lailatul Qadar. Dan intinya guru kita membimbingkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang kita syukuri ini terus bertambah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat, diriwayatkan pada suatu waktu istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, ditanya oleh salah satu sahabat Rasul. Pertanyaannya, berilah kami kabar atau ceritakan kepada kami sesuatu yang paling menggagumkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah engkau lihat. Aisyah menangis lantas sambil bercerita atau berkata, tidak ada keadaan atau tidak ada perbuatan sikap Rasulullah yang tidak mengagumkan bagi. Jawab Siti Aisyah, apabila malam beliau datang kepadaku, kemudian masuk ke tempat tidur bersamaku sehingga kulitku bersentuhan dengan kulitnya. Beliau berkata, wahai putri Abu Bakar, tinggalkan diriku. Aku sedang beribadah kepada Tuhan. Kemudian beliau berwudu dan melaksanakan sholat. Beliau menangis sehingga air matanya bercucuran sampai ke dadanya. Beliau ruku, sujud dan mengangkat kepalanya seraya masih menangis. Begitu dilakukan setiap malam sampai waktu azan subuh. Sampai Bilal mengumandangkan azan subuh. Kemudian kata Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu menangis? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua segala dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, apakah saya tidak boleh menjadi hambanya yang bersyukur? Kenapa saya tidak berbuat? Kenapa saya tidak bersyukur? Kenapa saya tidak berterima kasih? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadaku ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa'aya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah wa sahabil musakhkhari baina sama' wal ard la ayatil liqaumi ya'qilun. Ayat ini menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi, perbedaan malam dan siang, bahtera-bahtera yang bisa berlayar di lautan, barang-barang yang berfaedah bagi manusia, hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, lalu dihidupkannya dengan air bumi yang telah mati. Berkeliaran di atasnya tiap-tiap yang binatang melata, angin yang bertiup, awan yang terbentang antara langit dan bumi. Sesungguhnya semua itu merupakan ayat-ayat bagi kaum yang berpikir. Jadi, kalau kita melihat cerita ini, apa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah semata-mata untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ibadah-ibadah yang dilakukan.
oleh para seluruh ahli silsilah sampai ke silsilah ke-38, apa yang dilakukan oleh guru musik kita, yang kemudian ibadah-ibadah itu dibimbingkan kepada kita semua murid-muridnya, semata-mata untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga kita dibimbingkan oleh guru musik kita untuk melaksanakan selain ibadah-ibadah yang lain, kita dibimbingkan untuk melaksanakan sholat syukur nikmat. Walaupun ada kegiatan lain yang menunjukkan bahwa kegiatan itu adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan managib dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat dibimbingkan 1681 kali solawat Bani Hasyim, atau setiap ba'da sholat rawatib 41 kali. Kita dibimbingkan untuk melaksanakan zikir 165 kali setelah sholat, zikir hobi, dan khotaman, dan lain-lain sebagainya. Ini semata-mata dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sholat syukur nikmat, ayat yang dibacakan yaitu ayat dalam surat Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha innallaha la zulumun kafar. Apa artinya? Dan telah kami datangkan apa saja yang kamu minta, apa saja yang kita butuhkan telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita akan tidak sanggup menghitungnya. Tidak terhingga nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di bagian akhir ayat ini, Allah berfirman, innal insana la zulumun kafar. Sungguhnya manusia itu banyak berbuat zolim, berbuat kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin sekalian, dua ayat sebelumnya pada surat Ibrahim ini, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Kemudian di ayat 33 Allah berfirman, wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarat. Kemudian dengan air hujan itu mengeluarkan apa? Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang menjadi rizki bagi kita semua. Wa sakhkhara lakumul fulka. Kemudian Allah menundukkan bagimu apa? Bahtera-bahtera sehingga bisa berlayar di lautan dengan perintahnya. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan apa? Sungai-sungai. Jadi apa yang telah diberikan kepada kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu ya, bagaimana Allah sudah menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan. Ya, melalui air hujan, benih-benih, biji-bijian yang tadinya kering, terkena air hujan kemudian menjadi tumbuh, menjadi beberapa jenis buah-buahan, menjadi beberapa jenis tumbuh-tumbuhan. Dan Allah menundukkan apa? Dikatakan, menundukkan bagimu bahtera agar bisa berlayar di atas lautan. Bagi saya seorang yang profesi saya sebagai guru IPA, ya, artinya nikmat ini nikmat yang diberikan kepada manusia, bagaimana hukum
tekanan hidrostatis, tekanan pada zat cair ini berlaku. Sehingga melalui hukum itu, atau hukum Archimedes, melalui hukum itu, maka bahtera perahu bisa terapung di atas lautan. Sehingga menjadi membantu kehidupan manusia, kegiatan ekspor impor, membawa peti kemas, membawa barang-barang dari beberapa negara ke luar negeri. Ya, itu karena Allah sudah menurunkan hukum menundukkan kepada lautan agar bahtera bisa berlayar di atas lautan. Dan Allah menundukkan bagi kita semua sungai-sungai. Sungai mengalir dari atas gunung, membawa air yang jernih, menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Airnya dipakai untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum, dan untuk kegiatan lainnya. Dan dikatakan, wasakhara syamsa wal qamara daibaini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah bagi kita, sudah menundukkan apa? Matahari dan bulan yang bergerak, beredar pada orbitnya masing-masing. Tidak pernah bertabrakan, ya. Tidak pernah pindah jalur, pindah orbit. Ya. Bagaimana dalam surat Yasin dikatakan juga, la syamsu yanbagilah an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini juga merupakan nikmat bagi kita semua. Ya. Nikmat yang diberikan kepada kita, ya, dalam ilmu astronomi, ya. Tata surya yang ada di langit ini menjadi sumber kehidupan bagi kita. Matahari dengan cahayanya, ya, menyinari tumbuhan yang memiliki zat hijau daun, tumbuhan yang berklorofil. Kemudian dari tumbuhan yang berklorofil, dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan bisa menciptakan makanan, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian nutrisi yang sudah dibuat melalui proses fotosintesis ini disalurkan melalui jaringan, ya, yang disebut dengan floem, terus disalurkan ke batang sampai ke akar. Kemudian akar, ya, menghisap air-air yang ada di bawah tanah, mengalirkan air-air yang di bawah tanah ini melalui batang sampai ke daun, melalui jaringan silem. Nah, ini semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kalau dihitung-hitung tidak akan terhitung, tidak terbatas jumlahnya. Ya. Makhluk hidup saja, makhluk hidup di dunia ini, kalau dalam ilmu taksonomi, ya, dibagi menjadi 5 kelompok kerajaan makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang kecil-kecil, yang tidak terlihat, virus, ya. Kemudian makhluk-makhluk yang bersel tunggal disebutnya, yang tidak bisa dilihat dengan mata kita, kecuali hanya bisa dilihat dengan alat-alat seperti mikroskop. Ini masuk dalam kelompok kerajaan Monera namanya. Kelompok Monera. Ada kelompok Protista, makhluk-makhluk yang kecil juga. Ada kelompok fungi, jamur, kelompok jamur. Ada kelompok tumbuhan, plantae, dan ada kelompok animalia, kelompok apa? Binatang. Masing-masing kerajaan ini dibagi menjadi beberapa film. Masing-masing film dibagi lagi menjadi divisio dalam ilmu biologi nih. Dari masing divisio dibagi lagi menjadi beberapa ordo, dibagi menjadi beberapa kelas, kemudian beberapa jenis, baru dibagi lagi menjadi beberapa spesies. Kalau kita hitung jumlahnya tidak akan terhitung. Dan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pasti mempunyai manfaat buat kita semuanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan ini sia-sia bagi kita semua. Makanya tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Ini yang dibimbingkan oleh guru kita. Karena semua yang sudah ada di bumi ini, semua yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Kita tidak pernah meminta menjadi orang muslim. Kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Kita tidak pernah meminta menjadi manusia. Allah ciptakan kita menjadi manusia. Tidak mungkin yang menjadi orang
Indonesia, kita tidak pernah minta ketika dilahirkan tuh, ya Allah, lahirkan saya nanti di Indonesia. Kita tidak pernah minta, kita dijadikan orang Indonesia. Yang tentunya banyak nikmat di sini yang harus kita nikmati. Kita bersyukur kita tidak hidup di Gaza. Kita bersyukur kita tidak hidup di Ukraina yang terlibat perang. Itu tidak pernah kita minta. Allah berikan kepada kita. Makanya ibadah yang kita laksanakan, sholat bimbingan, sholat duha, sholat tahajud, itu semua dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pengarsa Abah, kita boleh punya hajat, ingin mendapatkan nikmat, melaksanakan sholat duha. Tapi pada saat sholat duha, jangan pernah ingat-ingat hajat yang kita punya. Kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagi ikhwan, sholat duha itu dalam rangka mensyukuri nikmat yang sudah diberikan ataupun nikmat yang belum diberikan. Melaksanakan sholawat, melaksanakan tahajud, sholat-sholat sunnah lainnya. Itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Di antaranya sholawat. Raja dari sholawat, Sayyidus sholawat. Rajanya sholawat. Sholawat Bani Hasyim. Luar biasa, Pak. Pengarsa Abah, apa-apa kalau misalkan orang punya hajat, zikir sholawat Bani Hasyim. Sholawat Bani Hasyim 1681 bagi yang punya hajat. Terakhir, saya ingin menceritakan tentang bagaimana luar biasanya sholawat. Suatu saat, Hasan al-Basri didatangi oleh seorang ibu, seorang perempuan. Perempuan ini mengadu kepada Syekh Hasan Basri. Ya Syekh, saya punya anak perempuan. Baru saja meninggal, remaja. Anak perempuan ini ibadahnya kurang baik. Tolong doakan saya agar saya bisa bermimpi ketemu anak saya. Kemudian didoakan oleh Syekh Hasan Basri. Malamnya ibu ini bermimpi bertemu dengan anak. Apa dalam mimpinya? Anaknya sedang disiksa di neraka. Disiksa. Dibelenggu kakinya. Tangannya disiksa oleh disiksa di dalam kubur disiksa. Kemudian siangnya perempuan ini bertemu dengan Syekh Hasan Basri. Bagaimana kata Syekh Hasan Basri? Bagaimana kamu tadi malam bermimpi ketemu dengan anakmu? Ya, saya bertemu dengan anak saya. Tapi saya sedih melihat kondisi anak saya. Dia disiksa atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Kemudian malamnya Syekh Hasan Basri bermimpi ketemu dengan anak perempuan itu. Ketika bertemu, kok ceritanya beda. Yang dilihat Hasan Basri berbeda dengan yang diceritakan oleh ibunya tadi. Dia sedang merasakan nikmatnya surga, sedang diberikan kenikmatan lah, tidak seperti yang diceritakan oleh ibunya. Kemudian anak perempuan ini menemui Syekh Hasan Basri dalam mimpi itu. Kamu yang mendoakan ibu saya untuk ketemu saya? Iya. Kamu Syekh Hasan Basri? Iya. Kamu anaknya ibu itu? Iya. Saya anaknya ibu yang kamu doakan kemarin. Loh, kok ceritanya berbeda? Kemarin ibu kamu cerita kamu disiksa. Sekarang kamu sedang mendapatkan kenikmatan. Apa kata dia? Iya. Ketika ibu saya bermimpi bertemu saya sedang disiksa karena saya banyak dosa. Tiba-tiba ketika kami sedang disiksa, ada 550 orang yang di makam ini, yang dikubur, siksa kubur ya, yang dikubur ini sedang disiksa, ya. Tiba-tiba ada suara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ada suara. Kata Allah, tolong hentikan siksaan kepada 550 orang yang sedang disiksa ini. Kenapa? Karena baru saja ada orang yang lewat di atas pemakaman, di atas kuburan ini, mengucapkan sholawat. Ya. Jadi karena sholawat satu orang yang lewat di atas kubur, maka ahli kubur yang sedang disiksa ini diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Pak. Satu sholawat yang dibacakan oleh orang lain berdampak kepada orang yang sudah mati, yang sudah mendapatkan siksa kubur, merubah nasibnya.
Apalagi 1681 salawat yang kita bacakan sendiri untuk diri kita, yang sudah dibimbingkan oleh guru kita. Kita harus yakin hasilnya pasti luar biasa. Hasilnya pasti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cuma permasalahannya, apa yang kita doakan itu, apa yang kita doa itu, apa? Dikatakan ajilan wa ajilan. Bisa datang sekarang, bisa datang nanti. Yang pasti apa yang kita minta akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni fastajib lakum. Minta kepadaku, maka pasti aku akan ijabah. Apalagi ketika kita berminta, kita bermunajat kepada ahli silsilah. Orang yang sudah bolak-balik bertemu Allah Subhanahu wa taala, guru mursyid kita. Kita yakin kehidupan kita akan baik dunia dan akhirat apabila kita mengikuti seluruh bimbingan guru kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Demikian yang saya sampaikan, senantiasa diberkahi semuanya segalanya selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.